tua sih sampai sekarang tuh selalu mendoakan yang terbaik ya. Apalagi orang tua aku, orang tuanya Ray itu tahu aku sama anak juga bagaimana. Aku benar-benar saat ini lagi berusaha untuk kasih yang terbaik buat anak. Jadinya benar-benar ya mereka mendoakan aja. Insya Allah ntar ada waktunya, ada panggilannya kayak gitu sih. Jadi bukan yang bagaimana. Tapi memang kadang ada rasa sedihnya kayak pengen banget hajinya tuh bisa nemenin orang tua, karena kan melihat umur orang tua aku sama orang tuanya Ray tuh udah pada tua gitu kan, jadi ngerasa kayak ya pengen dia gitu nemenin gitu. Cuma memang lagi-lagi ya aku ngerasa aku nggak mau egois aja gitu, banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus diprioritaskan. Berarti berapa orang tahun ini yang jadikan? 4 orang sih, aku sama Ray kali ini 4 orang. Dan itu langsung diputuskan oleh suami dalam arti ya udah kita untuk saat ini fokus sama anak dulu, kalau udah anak udah gede sedikit mungkin kita akan bahas. Iya, kemarin tuh emang udah sempat banget mau berangkat aku sama Ray. Cuma memang ya banyak pertimbangan dan maksudnya ya lagi-lagi mikirnya ya ada anak yang harus diprioritasin sih gitu Kak. Ada kekhawatiran nggak Kak? Secara orang tua bisa bilang tadi sempat bilang udah tua gitu. Sama mereka belum tahu. Bagaimana komunikasi? Atau video call. Video call ada setiap hari. Cuma memang awal-awal emang ada kekhawatiran. Kayak takut bagaimana nanti orang tua di sana, apalagi kan orang tua tuh kan pertama kali ya dilepas-lepas kayak gitu kan. Cuman lagi-lagi tuh Ray selalu bilang kayak ya itu kan orang tua kita sedang bertamu ke rumahnya Allah gitu. Kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus khawatir? Toh Allah pasti kasih tempat yang terbaik untuk orang tua kita, kata ya Ray kayak gitu. Jadi aku kayak oh iya juga sih gitu. Ya alhamdulillah sih. Idul Adhanya tahun ini tanpa orang tua. Ada nitipin nggak sih doa-doa khusus gitu? Ada dong, doa khusus. Ya pertama minta didoain semoga rumah tangga aku sama Ray selalu baik-baik saja. Begitupun juga anak-anak, jadi anak-anak yang soleh. Terus minta didoain juga rezekinya, pekerjaannya, semuanya dilancarkan. Banyak lah, minta doain juga karena kan aku sama Ray lagi mau bangun rumah. Jadi kayak ya Allah minta dipermudah aja sih sama orang tua gitu. Maksudnya minta dipermudah, minta didoain di sana nanti gimana gitu. Oh iya. Iya benar. Dan di TikTok juga. Aduh. Aku kalau lihat postingan Dinda, wah nggak sopan nih di depan jomblo kayak begini. Apa pertanyaannya tadi apa Kak? Sebenarnya aku sama Ray itu emang apa ya, kita tuh berusaha aja sih. Aku sama Ray itu sama-sama saling berusaha untuk gimana caranya tuh rumah tangga kita berdua tuh nggak bosen. Terus apa ya, pengen up dari akunya, begitupun dari Ray-nya tuh kita emang yuk kita cari cara supaya pasangan kita tuh seneng. Maksudnya ya kita berusaha aja supaya rumah tangga kita selalu kayak dulu lah, selalu kayak awal-awal menikah sih. Kita berusaha untuk itu. Jadi ya cara-caranya ya dilakukannya seperti itu. Jadi jangan dianggap kayak udah punya anak. Jadi anggap aja kayak oh ya aku masih muda kok gitu. Aku masih pacaran kok sama suamiku kayak gitu. Jadi ya sedang berusaha aja, karena kan yang namanya rumah tangga itu kan nggak mungkin nggak ada kerikil kan. Pasti ada kerikilnya, pasti ada berantemnya. Dan itu adalah hal yang wajar di dalam rumah tangga. Tapi gimana cara aku sama Ray menyikapi itu, makanya ya kita cari cara supaya kita tetap semangat, kita tetap happy ngejalaninnya, kita tetap ikhlas, kayak gitu aja sih Kak. Yang kalian lakukan berdua biar nanti kita terlihat seperti itu gitu. Biasanya kegiatan apa gitu ya Kak? Nggak tahu kan kamu, aku belum punya pasangan. Pacaran sama semasa menikah tuh nggak akan berubah ya. Mungkin karena aku sama Ray-nya tuh nggak pacaran kali ya dulunya. Jadi kita ngerasa kayak pas sudah nikah, kita langsung punya anak. Terus kayak ya waktu pacaran kita tuh kurang gitu loh. Jadi kita ngerasa kayak yaudah nih pas anak-anak udah bisa ditinggal sebentar, mungkin kita bisa kali ya melipir bentar. Kayak kemarin kita cobain ke museum, atau mungkin kita cobain hobi-hobi baru, kita jalanin bareng-bareng. 15 menit lagi ya untuk teman-teman ya. Waktunya 15 menit lagi. Kayak gitu sih. Jadi aku ngerasa kayak ya udah ini emang Panitia yang lagi duduk boleh jagain juga yang di tengah. Ada maaf ya, hijab. rame. Ini misalnya ke tengah, terus ada skincare juga.
terus ada dress-dress yang lain. Jadi waktunya 15 menit lagi ya buat teman-teman yang lagi milih. Kayak gitu sih ya apa ya tadi aku lupa kan. Oh ya dalam seminggu Buat teman-teman di luar yang Sebentar ya. mau datang bisa duduk di sebelah sini ya. aku tuh sama Ray tuh Gak apa-apa Kak. insya ya aku tuh kayak seminggu ya kurang lebih ya sebisa mungkin ya kalau bisa dilakukan setiap hari deh kayaknya aku sama Ray, karena emang ya mungkin kita udah sama-sama capek buat kerja, udah sama-sama capek ngurus anak, jadi ya kalaupun ada waktu luang pasti kita lakukan untuk hal-hal yang bikin aku sama Ray kayak pacaran lagi sih, kayak gitu sih. Jadi terus-terusan aja, kalau emang ada waktu ya udah gas, kalau ada waktu gas, kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan salah satu menjaga keromantisan kalian berdua tuh sering bikin konten kayak di TikTok, di sosmed juga lainnya. Iya. Itu Kak ya. Iya, jadi kakak-kakak yang lagi menunggu antrian, kalau ingin pesan minuman bisa langsung keluar ya. Iya. Kita ready minuman. iya tadi apa Kak? Tadi konten ya? Jaga keromantisan. Iya, jadi mungkin kayaknya aku sama Ray itu emang sama-sama senang mengekspresikan. Jadi ya caranya kita berdua dengan cara seperti itu. Apalagi kan aku tahu banget ya, mungkin kalau misalkan di luar sana tuh banyak banget cowok-cowok yang misalkan dia postingin tentang ceweknya tuh dibilang lebay lah, apalah segala macam. Tapi ternyata enggak, itu buat aku tuh ngerasa aku seneng banget kalau Ray udah kayak gitu. Mungkin itu yang menjadi cara untuk Ray berusaha untuk membuat aku seneng, kayak gitu sih. Ya kita setiap pasangan punya cara masing-masing ya untuk bikin pasangan yang senang ya, mungkin dengan cara yang seperti ini kayak gitu. Dan aku sama Ray juga kita tuh sepakat dari awal menikah tuh kayak kita bilang yang mungkin kita harus tunjukin yang baik-baik ke teman-teman, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang senang dengan kontennya kita, dengan hubungannya kita. Mungkin kita harus tunjukin itu. Apalagi di zaman sekarang ini banyak banget orang-orang yang takut untuk menikah, sementara tuh nggak jangan sampai seperti itu. Masih banyak kok di luar sana tuh orang-orang yang pernikahannya tuh baik-baik saja. Kayak teman-teman kita di luar sana, nggak cuman rumah tangga aku sama Ray, rumah tangga yang lainnya tuh masih banyak banget yang udah senior tuh yang baik-baik saja. Jadi kita harus kasih contoh yang baik-baik buat teman-teman di sana, jangan sampai mereka takut menikah. Lebih ke situ sih gitu ya. Kemarin kan sempat ke museumnya, museum dan itu juga menjadi viral gitu. Itu ide Oh siapa iya, itu idenya Ray. Jadi Ray itu lumayan kreatif anaknya, jadi dia benar-benar cari sesuatu hal yang baru, yang kita ini yuk, kita ke museum yuk. Terus kan camper van aku sama Ray juga bentar lagi udah mau jadi. Yang ayo kita ntar jalan-jalan naik camper van yuk, kita cobain. Apalagi kan kamu suka dengan alam kayak gitu-gitu. Makanya dia selalu cari cara sih untuk aku tuh happy kayak gitu sih. Apalagi karena dia tahu mungkin udah pusing juga ngurusin anak di rumah kayak gitu-gitu ya. Jadi dia cari cara aja biar aku seneng gitu. Jadi untuk kemana-mana gitu inisiatifnya sering Kare yang Iya, lumayan yang ngeditin konten aku juga kadang-kadang dia gitu. Jadi bener-bener dia yaudah kamu tenang aja, udah kamu nggak perlu ngedit, nggak apa, ntar aku yang fotoin apa gitu. 19 menit berjalan. Nanti ketika udah 25 menit teman-teman harus antri ke Kabarnya kan bagian juga- parkir ya. lagi mau buat rumah nih Kak. Nah mungkin nanti itu bentukan rumahnya tuh kakak yang ngatur semua tuh seperti apa nih? Buat teman-teman yang sedang menunggu di dalam tunggu ya, nanti kita infokan kapan sesi berikutnya masuk. Iya. Kalau untuk desain rumah sendiri kebetulan kita tuh pakai arsitek, kita pakai atelier iri. Dan untuk pengennya temanya seperti apa, lagi-lagi hasil diskusi bersama. Cuma memang aku lebih banyak nurutnya aja karena aku tahu nih apa yang dipikirkan dan didesain sama Ray itu udah cukup bagus banget. Jadi aku cuman terima jadi aja gitu. Karena kadang tuh aku tahu nih mauku apa, cuman aku nggak bisa mengungkapkan. Jadi lebih banyak Ray yang mengungkapkan ke arsiteknya tersebut gitu sih. Jadi ya sebagian besar kreatifnya Ray juga gitu. tapi kayak misalnya kan cewek juga minta ruangan buat presentasi Iya. atau gimana gitu. Nah aku paling lebih kayak aku paling bilang sama Ray yang aku butuh walk-in closet sendiri misalnya kayak gitu, yang aku butuh tempat ini, yang aku butuh ini ruangan-ruangan untuk storage atau apa, aku butuh gini aku maunya kamarnya ada 3 atau 4 kayak gitu sih. Itu paling dari aku. Tapi kalau untuk kayak tema apa, selagi itu masih bagus banget dan masuk akal menurut aku, ya udah aku serahin semuanya sama Ray. Kita emang kerja sama sih di bagian ini. Berapa persen ya?
Masih tahap desain sih sampai sekarang. Rumah impian kita masih bisa dibilang kalian berdua. Ya, insya Allah rumah impian. Tapi kan tetap yang paling impian tuh rumahnya kita berdua. Rumah aku sama Ray maksudnya. Rumahnya kita yang harus tetap dibikin hangat. Kalau itu kan cuma tempat yang kita tinggalin aja sih. Untuk desainnya lebih ke modern apa? Nanti 5 menit lagi aku akan infokan untuk baris ya. Sekarang boleh direkam. Kalau untuk desainnya sendiri, temanya apa ya itu ya? Ada klasiknya sedikit, ada modernnya juga, ada industrialnya juga dikit. Kayaknya pokoknya campur-campur deh kak. Nggak yang satu klasik tok gitu, nggak. Campur-campur sih. Ada studio khusus juga nggak sih untuk konten? Ada dong, ada. Ada studionya juga. Udah. Iya. Panitia yang belum ambil makan, ambil dulu biar cepet tahu. Iya kalau untuk Panitia makan dulu ya, yang belum makan ambil ke dalam, ambil dulu tapi jangan makan. Nanti ya. Kalau untuk rumah mama sendiri ya tuh sebenarnya aku tahu infonya itu udah lama mengenai longsor yang di dekat rumah mama. Cuma memang waktu itu tuh belum diproses sama sekali, kayak beberapa warga di sana juga udah ngomong nih, tapi maksudnya belum ada kejelasannya bagaimana, sampai akhirnya kayak ya udah gemes aja, udah makin mepet ke rumahnya mama. Ya udah mau nggak mau aku storyin, aku juga nggak tahu kalau ternyata sampai viral gitu kan. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu sih katanya sih udah ada yang benerin gitu, cuma memang aku nggak tahu juga kejelasannya sampai sekarang. Mungkin akan aku update terus nanti ke depannya gimana, supaya kadang kan ya kita sebagai warga tuh kayak gemes aja sih. Ambil dulu ya, ambil dulu. Biar Kadang kan kita gemes aja sih, dan yang maksudnya udah ambil balik lagi ke tempatnya. kadang kita kayak gemes aja sih, karena maksudnya kayak masa harus viral dulu baru dikerjakan kan. Jadi ya aku mungkin akan update terus, walaupun niatnya nggak ada menjelekan atau gimana, cuman kan tetap aja aku butuh kejelasan untuk kinerja developernya juga. Apalagi itu cuma 3 rumah lagi dekat rumahnya mama gitu, aku kayak kasihan aja mama, maksudnya mama kan tinggal di situ gitu sih. Itu udah ada progres pembicaraan developernya? Ya, kalau dari warganya sendiri sih mereka udah banyak yang ngomong langsung ke bagian developernya ya, cuman memang waktu itu belum diproses. Nah katanya sih sekarang udah ada yang ngukur, entah mungkin udah mulai perbaikan atau gimana, aku juga belum tahu sih, belum dapat update-nya lagi. Tapi nanti pasti akan aku update, akan aku share di story. Teman-teman, 5 menit lagi teman-teman harus sudah antri ya untuk pembayaran ke kasir. Iya, jadi kalau misalkan sekarang ini sih katanya udah ada yang udah ada tanggapannya dari developer, jadi udah ada yang ngukur, udah ada yang ngecek, tapi kalau untuk diperbaikinnya itu mungkin belum sampai sana sih, tapi ya setidaknya udah ada respon lah dari developernya gitu. Berarti setelah viral itu langsung mereka gercep untuk tanggung jawab itu istilahnya? Iya, langsung ada balasan di chatnya, langsung ada yang ngukur-ngukur. Cuma yang masih jadi jadi kekhawatiran warga di sana juga, kayak itu kan aku belinya udah lama, lunasnya juga udah lama, terus kayak sertifikatnya sampai sekarang tuh masih belum. Jadi itu sih yang, dan nggak cuma aku doang, banyak warga-warga di sana tuh yang takut nih, kok kita udah lunas lama tapi sertifikatnya belum ada, kayak gitu loh. Itu yang lumayan jadi concern kita sih. Kamu terakhir ke sana kapan ke rumah mama? Aku terakhir kayaknya 2 minggu yang lalu deh, 2 minggu yang lalu sebelum mama berangkat. Kondisinya berarti sekarang masih